Bagaimana saya dengan istri saya itu bisa sama dalam hal tertentu untuk berbagi. Tetapi dalam hal lain, saya juga mungkin tidak selalu sama dengan istri saya. Karena saya dengan istri saya tidak diciptakan sebagai yang sama. Dan kita harus sadar semuanya, kalau dalam bahasa Quran, suami istri itu kan ajwaja. Ajwa itu pasangan. Pasangan itu kiri kanan loh. Pasangan itu berbeda. Dan jangan pernah berpikir kita akan dipasangkan dengan yang sama. Jenis kelamin aja sudah berbeda. Wajah berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan juga berbeda. Sedangkan pendidikan membentuk karakter yang berbeda. Mungkin saja kuliah di jurusan yang berbeda. Keluarga saja sudah punya etika, adab, dan tata cara yang berbeda. Cara berpikir orang tua yang membesarkan kita itu juga berbeda. Dan saya sering mengatakan bahwa otak itu buatan manusia, buatan Tuhan. Tetapi pikiran itu buatan masyarakat. Pikiran itu buatan lingkungan loh. Pikiran kita akan berparadigma seperti apa tergantung di mana kita tinggal. Anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang serba negatif pikirannya, dia akan tumbuh negatif juga. Kalau dari kecil sering mengatakan, ya, saya tidak bisa, itu tidak mungkin, dia juga akan terus berada dalam keterbatasan segalanya. Tidak bisa, tidak mungkin, sehingga tidak akan bisa mencapai apa-apa. Itu kan keluarga, ya. Oke. Baik. Jadi gimana caranya? Ini saya kasih tahu resepnya. Sementara waktu ini jangan paksakan. Jangan paksakan, apalagi berbohong, memberi di belakang ketika istri kita ya belum bisa menyetujui itu. Tetapi terima dulu keadaan dia apa adanya. Karena ketika seseorang sudah diterima apa adanya, dia akan memiliki kenyamanan. Perlahan dilatih. Kecil-kecilan aja dulu. Kita ngasih orang dan orang berterima kasih, kita kasih contoh. Seneng ya ketika orang mengatakan terima kasih dan dia bahagia dengan pemberian kita. Itu yang bisa dilakukan. Pelan-pelan. Nanti suatu saat saya jamin ya, kalau ada repetisi dan pengulangan, suatu saat dia akan kecanduan merasakan kebahagiaan itu, mulai dari hal yang kecil. Karena kalau langsung memberi yang besar, mungkin juga kaget juga, betul nggak? Karena tidak biasa. Tapi yang kecil dulu, yang pemberiannya itu tidak mengganggu ekonomi kita. Ini maksud saya. Ya recehan. Tetapi recehan itu membuat dia tersentuh. Coba lakukan dari yang kecil seperti itu. Dan saya dengan istri saya melatih diri itu, ya dari dulu ya seperti itu. Jadi sampai pada titik tertentu, mohon maaf ya, saya pernah jatuh ya, betul-betul jatuh, tidak punya apa-apa, hanya punya napas aja, bisa melihat, bisa mendengar, dan itu kekayaan saya yang luar biasa. Dan saat itu luar biasanya, ketika saya ada, hampir tidak ada orang yang datang kepada saya minta tolong. Ketika saya tidak ada, luar biasa, yang minta tolong banyak sekali. Wah, itu benar-benar yang dikatakan Romo tadi ya. Saya merasa tidak berdaya ketika hanya iba saja melihat orang lain minta tolong. Dan disitulah kemudian saya ingin segera bangkit sehingga saya bisa menolong banyak orang. Dan ternyata like attracts like ya. Apa yang kita selalu pikirkan itu yang akan datang. Jadi itu pengalaman saya ya. Latih dulu. Jangan sampai istri kita merasa kerampokan oleh kebaikan dari Kang Cepi. Tapi kalau yang diberikan itu adalah sesuatu yang mungkin sekarang ini sesuatu yang tidak terpakai. Karena gini, walaupun itu sebenarnya belum jadi kebaikan. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, tidak disebut kebaikan sebelum kamu bisa memberikan yang kamu cintai. Jadi sebetulnya kalau kita ngasih uang 2.000 karena sudah tidak terpakai oleh kita lagi, itu bukan kebaikan, hati-hati. Kalau kita ngasih baju bekas yang tidak terpakai oleh kita, sorry ya, itu bukan kebaikan. Kalau sepatu sudah tidak terpakai lagi karena bikin kaki kita lecet dan diberikan pada orang lain, itu jahat sekali. Bahkan kalau kita merasa senang untuk senang saja, harus melihat orang lain yang susah, kita sudah jahat. Mohon maaf ya, kan banyak tuh orang yang ngasih pencerahan, ceritanya pencerahan. Coba lihat tuh di samping kita banyak orang-orang yang susah. Untuk senang aja kita harus melihat orang lain susah, itu jahat. Hati-hati itu. Kelihatan pencerahan, tapi itu menurut saya penggelapan itu. Karena apa? Bayangkan, untuk senang saja kita perlu orang lain sebagai referensi yang susah gitu. Betapa kita tidak warasnya di situ. Ini maksud saya. Maaf ya, saya bicara agak kencang supaya ngerti semuanya, karena ini direkam. Jadi itu ya, latih, mulai memberikan yang tidak merasa kerampokan. Tapan saya jamin, kalau konsisten melatihnya, suatu saat mulai yang dicintai pun bisa diberikan. Dan nanti ajarkan juga, setiap pemberian itu pasti akan berbuntut penerimaan. Ini saya mau kasih tahu ya, kemarin saya kedatangan tamu dari Singapura. Jadi begitu saya share saya kan suka dengan teman-teman berbagi setiap sebulan sekali. Saya punya dompet BSI Peduli namanya, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Jadi di situ yang kita santuni satu, anak-anak yang tidak mau putus sekolah, orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya,
Orang tua yang anaknya itu sering bermasalah di sekolah karena iuran sekolahnya yang terlambat, itu kita santuni. Yang kedua juga yang kita santuni itu yang sakit ya, dan termasuk juga yang kebutuhan pangan. Nah, ini saya mau kasih tahu. Begitu saya share ya video tentang berbagi kepada teman saya yang di Singapura, beliau itu sangat terkaget-kaget dan merasa ingin sering ke Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura itu, kata beliau, susah sekali mencari orang yang mau menerima sebuah pemberian. Tahu ya? 10 negara paling kaya di dunia, salah satunya Singapura. Karena pendapatan per kapitanya sudah di atas 79.000 dolar per kapita per tahun. Ya, itu Brunei, Singapura, Irlandia, Kuwait, ya. Ya, pokoknya kalau ada ranking negara-negara kaya, saya selalu senang. Karena saya berpikir kaya. Itu. Semoga suatu saat Indonesia masuk 10 besar negara kaya juga. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi, itu latihannya Kang Cepi. Ya. Yang kedua,